Pan, kamu sudah tahu tentang cerita fiksi itu? Yang mana, Jer? Itu cerita nelayan dan ikan mas. Ada di tema 8 halaman 141 sampai 143, Van. Oh, saya tahu, Jer. Kenapa emang? Ceritain lagi dong, Van. Dengan senang hati, Jerry. Begini ceritanya tentang nelayan dan ikan mas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapatkan ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek mendapatkan seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas. Terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak, nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan, bak cucian lapuk dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lebih. Akhirnya nenek menyuruh kakek meminta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut.
Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya. Sementara nenek tampak duduk melamun memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Wah, cerita fiksi nelayan dan ikan mas ini sangat menginspirasi banget ya. Terima kasih Van. Berarti kita nggak boleh serakah ya sebagai manusia. Untuk tugas berdasarkan cerita tersebut. Nomor 1, hikmah apa yang dapat diambil dari cerita tersebut? Kedua, siapa tokoh utama dan bagaimana sifatnya? Ketiga, siapakah tokoh tambahan pada cerita tersebut? Keempat, siapakah tokoh protagonis pada cerita tersebut? Jelaskan alasannya. Kelima, siapakah tokoh antagonis pada cerita tersebut? Jelaskan alasannya. Hari ini kita ke tema 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat pada tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menentukan peran tokoh dalam cerita fiksi. Cerita fiksi merupakan cerita rekaan yang isinya dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi pengarangnya. Cerita fiksi biasanya diwarnai oleh kultur, pengalaman batin, maupun latar belakang pengarang yang lain. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun rekaan. Salah satu unsur yang ada dalam cerita adalah tokoh. Selain tokoh, dalam cerita fiksi biasanya mengandung nilai, moral atau hikmah yang dipetik berdasarkan peristiwa tersebut. Menentukan tokoh dan sifat tokoh pada cerita fiksi. Tokoh dalam cerita fiksi memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang bersifat baik maupun tidak baik. Untuk mengetahui sifat tokoh, harus membaca cerita sampai akhir, pahami alur dan konflik yang dihadapi tokoh tersebut. Dengan mengetahui bagaimana tokoh menghadapi konfliknya, maka kita akan mengetahui sifat tokoh tersebut. Tokoh berdasarkan peran dalam cerita fiksi. Tokoh dalam cerita fiksi memiliki peranan membuat sebuah cerita menjadi lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi dalam kehidupan nyata. Di mana tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Menjelaskan peran tokoh pada cerita fiksi dan bermain peran. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat pada cerita fiksi. Tokoh berperan sebagai pembawa cerita.
Tokoh utama paling banyak terlibat dalam cerita, paling banyak berhubungan dengan tokoh lain, dan paling banyak memerlukan waktu penceritaan. Sebaliknya, tokoh tambahan merupakan tokoh yang kehadirannya dalam cerita hanya mendukung tokoh utama, tetapi kemunculannya diperlukan. Mengidentifikasi watak tokoh dalam cerita fiksi. Dalam cerita fiksi terdapat tokoh utama yang berperan sebagai tokoh protagonis atau antagonis dan tokoh tambahan. Watak tokoh dapat diidentifikasi setelah membaca cerita sampai akhir. Perbanyaklah membaca cerita fiksi untuk dapat lebih memahami tentang tokoh dalam cerita fiksi. Menyampaikan hasil identifikasi tokoh dalam cerita fiksi. Setelah mempelajari dan mengidentifikasi tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fiksi, kita dapat menyampaikan hasil identifikasi tokoh dengan cerita fiksi dengan cara menuliskannya. Menyampaikan hasil identifikasi tokoh dalam cerita fiksi harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Itu saja yang dapat disampaikan pada tema 8, subtema 3, muatan bahasa Indonesia. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.